Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Maharani dengan 3 digit NIM terakhir saya 020. Saya dari kelas PM 2024C. Nah, kali ini kita akan belajar tentang transformasi sebagai fungsi. Nah, berikut videonya. Nah, sebelumnya fungsi sendiri itu adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan asal yang biasa kita sebut dengan domain tepat satu ke anggota himpunan kawan atau kodomain. Nah, jenis-jenis fungsi itu sendiri ada tiga. Yang pertama ada fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Nah, berikut ada gambar. Ada tiga gambar. Yang gambar pertama itu ini gambar yang bukan fungsi, di mana berdasarkan definisi fungsi sendiri, itu relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan asal, di sini himpunan asal adalah himpunan A, tepat satu ke himpunan B. Nah, di sini ada yang eh, tidak tepat satu, yaitu A3 ke B1 dan B4. Maka gambar satu bukan termasuk fungsi. Nah, untuk gambar yang kedua, ini juga bukan fungsi, karena dari definisi juga, setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat satu ke anggota himpunan B. Di sini ada anggota A yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Nah, untuk gambar yang ketiga, ini baru fungsi. Karena setiap anggota di A memiliki pasangan tepat satu ke anggota himpunan B. Untuk selanjutnya, ada jenis-jenis fungsi. Nah, tadi kan ada fungsi injektif, di mana fungsi injektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Nah, untuk fungsi surjektif sendiri itu fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang berpasang, tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Jadi eh, setiap anggota A dan B itu berpasangan. Nah, pada fungsi surjektif itu anggota kodomainnya bisa berpasangan lebih dari satu dengan anggota domain. Nah, untuk fungsi bijektif itu sendiri, ini gabungan dari fungsi injektif dan fungsi surjektif. Di mana fungsi bijektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Jadi harus berpasangan semua dan setiap anggota kodomain itu harus berpasangan tepat satu dengan anggota domain. Nah, selanjutnya adalah definisi dari transformasi. Nah, transformasi itu sendiri adalah sebuah fungsi yang merupakan korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif dalam himpunan titik dalam bidang Euclid. Di sini transformasi dari V itu adalah V itu sendiri. Nah, di mana transformasi adalah fungsi bijektif. Eh, contohnya, di sini kita misalkan ada sebarang titik, yaitu titik A, yang berada pada bidang V adalah pemetaan T yang berasal dari daerah asal V dan daerah hasil juga V. Ini. Nah, didefinisikan sebagai berikut. Transformasi dari titik A itu adalah A sendiri. Dan yang kedua ada jika P tidak sama dengan A, maka transformasi P sama dengan P aksen, dengan P aksen adalah titik tengah dari AP. Nah, kita harus menyelidiki apakah T adalah merupakan suatu transformasi atau bukan. Nah, caranya yaitu sebagai berikut. Nah, untuk menunjukkan T adalah sebuah transformasi, maka kita harus menunjukkan kalau T itu fungsi. Selanjutnya, kita harus menunjukkan T adalah fungsi yang bijektif, atau dengan kata lain, T adalah fungsi yang injektif dan T adalah fungsi yang surjektif. Nah, untuk langkah yang pertama, kita menunjukkan T adalah fungsi terlebih dahulu. Nah, di sini kita ada titik A, maka petanya adalah titik A itu sendiri. Nah, karena kita akan mencari jika ada titik pada bidang V, maka kita harus mengambil sebarang titik, yaitu titik
R. Nah, misalkan titik R itu tidak sama dengan A yang berada pada bidang V. Nah, karena bidang V adalah bidang Euclid, maka ada tepat satu garis yang melalui dua titik tersebut, yaitu ruas garis AR. Jadi, bisa kita katakan eh, dari ruas garis AR ini ada tepat satu titik, yaitu kita misalkan titik S, di mana titik S ini adalah bagian dari AR, ruas garis AR. Nah, dengan sedemikian hingga RS itu sama dengan SA. Atau dengan kata lain, S adalah titik tengah dari ruas garis AR. Kemudian, karena R adalah sebarang titik, maka bisa kita katakan untuk setiap X atau setiap titik pada bidang V terdapat Y atau Y sebagai bayangannya dari X pada bidang V dengan Y sama dengan TX. Nah, jadi T itu adalah sebuah fungsi. Untuk yang kedua, kita akan menunjukkan bahwa T adalah fungsi yang surjektif. Nah, dengan kata lain, setiap peta maka mempunyai prapeta. Nah, akan ditunjukkan untuk setiap Y elemen V. Nah, terdapat X elemen V sedemikian hingga TX sama dengan Y. Nah, eh, karena Y itu sama dengan A, maka bisa kita katakan prapetanya Y itu adalah A. Kemudian, jika kita misalkan Y tidak sama dengan A. Nah, karena A dan Y ini terdapat pada bidang Euclid, V bidang Euclid, maka terdapat X yang tunggal dengan X itu elemen dari AY, elemen dari garis AY ini. Kemudian sedemikian hingga AY itu sama dengan YX, atau dengan kata lain Y adalah titik tengah dari garis AX. Nah, berarti kan di sini kita tahu bahwa X itu adalah prapeta dari Y. Jadi T itu fungsi yang surjektif. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa T itu adalah fungsi injektif. Nah, di sini jika setiap X dan Y elemen V dan X tidak sama dengan Y, maka Fx tidak sama dengan Fy. Nah, kita sekarang ambil sebarang dua titik sebarang, kita misalkan titik P dan titik Q, di mana P tidak sama dengan Q, kemudian titik P dan Q itu tidak sama dengan titik A. Nah, dalam hal ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu titik P, Q, dan A itu tidak segaris, dan kemungkinan yang kedua adalah titik P, Q, dan A itu segaris. Nah, kita akan membahas titik P, Q, dan A yang tidak segaris. Nah, di sini kita akan menyelidiki bahwa bagaimana kedudukan TP dan TQ. Nah, karena tadi PQA tidak segaris, maka seharusnya kan TP tidak sama dengan TQ. Karena kita akan membuktikan TP tidak sama dengan TQ, maka kita akan menggunakan pembuktian tidak langsung dengan cara mengandaikan TP sama dengan TQ, atau bisa kita katakan P aksen sama dengan Q aksen. Nah, karena TP itu adalah elemen dari sinar garis AP, maaf ini adalah sinar garis AP, dan TQ itu juga elemen dari sinar garis AQ. Nah, karena dua hal ini, maka sinar garis AP dan sinar garis AQ ini memiliki dua titik sekutu, yang mana itu ada titik A dan titik P aksen maupun titik Q aksen. Nah, hal ini berarti sinar garis AP dan juga sinar garis AQ itu bisa dikatakan berimpit, sehingga titik Q ini itu juga elemen dari sinar garis AP. Nah, oleh karena itu bisa kita katakan kalau titik P, titik Q, dan titik A itu segaris. Nah, hal ini itu bertentangan dengan pengandaian kita yang di awal tadi ini, bahwa PQA itu tidak segaris.
Nah, jadi pengandaian yang di awal tadi itu salah. Sehingga yang benar itu TP itu tidak sama dengan TQ atau P aksen tidak sama dengan Q aksen. Nah, untuk menunjukkan kemungkinan yang kedua yaitu jika P titik P, Q, dan A segaris atau kolinear, maka eh, kita bisa menggunakan pembuktian tidak langsung, sama seperti yang tadi kita andaikan jika TP itu sama dengan TQ atau P aksen sama dengan Q aksen, di mana eh, P aksen itu kan di tengah dari sinar garis AP, maka eh, AP aksen itu kan sama dengan setengah dari AP. Nah, untuk Q aksen itu juga titik tengah dari sinar garis aki, di mana eh, aki aksen itu sama dengan setengah dari aki. Nah, karena di sini kita andaikan P aksen sama dengan Q aksen, maka kita tulis di sini AP aksen sama dengan AK aksen. Nah, di sini kita masukkan, tahu substitusikan AP aksen sama dengan setengah AP dan AK aksen sama dengan setengah AK. Nah, di sini kita bisa tahu eh, pada akhirnya P itu sama dengan Q. Nah, P sama dengan Q ini itu kan kontradiksi dengan yang diketahui di awal kalau P tidak sama dengan Q. Nah, jadi eh, P sama dengan Q itu kontradiksi dengan pernyataan awal bahwa P itu tidak sama dengan Q. Maka karena P sama dengan Q itu kontradiksi, jadi yang benar adalah P tidak sama dengan Q. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.